Sekarang kita akan membahas tryout pelajaran ekonomi. Nomor 1, kurva penawaran mobil merek Honda akan bergeser ke kanan bila. Yang pertama yang harus kita ingat atau yang harus kita pahami adalah bergeser ke kanan. Apa artinya? Penawaran bergeser ke kanan itu berarti penawarannya naik atau bertambah. Nah, apa saja yang membuat penawaran itu bergeser ke kanan ataupun ke kiri? Mari kita lihat opsi pertama. Harga mobil Honda naik. Harga barang itu sendiri, dalam hal ini berarti harga mobil Honda, itu tidak akan menggeser kurva, tapi hanya akan bergerak di sepanjang kurvanya, seperti gambar ini. Jadi option 1 salah. Option 2, harga baja turun. Baja merupakan bahan baku pembuatan mobil. Nah, ini berkaitan dengan biaya produksi. Jadi, jika biaya produksi turun, penawaran akan bergeser ke kanan atau akan bertambah. Jadi, option 2 betul. Option 3, harga mobil Toyota naik. Toyota dan Honda merupakan barang substitusi atau barang pengganti. Nah, hukum penawaran mengatakan jika harga naik, barang yang ditawarkan juga akan ikut naik jumlahnya. Jadi berbanding lurus. Itu berarti jika harga mobil Toyota naik, maka penawaran Toyota akan ikut naik juga. Nah, tentunya ini akan berpengaruh terhadap penawaran mobil Honda yang akan menjadi berkurang. Jadi option 3 salah. Option 4, teknologi produksi meningkat. Jika teknologi produksi semakin mutakhir, semakin canggih, maka barang-barang yang dihasilkan itu akan menjadi semakin banyak atau semakin bertambah. Jadi option 4 betul. Untuk nomor 1 jawabannya 2 dan 4. C. Soal nomor 2. Salah satu penyebab inflasi yaitu meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengendalikan inflasi, maka Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu ada 2. Kebijakan moneter yang ekspansif, artinya dia akan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, di soal ini dikatakan bahwa inflasi itu jumlah uang yang beredarnya terlalu banyak, maka harus dikurangi. Itu berarti pemerintah akan mengambil kebijakan moneter yang kontraktif. Nah, apa saja kebijakan moneter yang kontraktif? Itu berarti menjual surat berharga pemerintah, menaikkan tingkat suku bunga, menaikkan giro wajib minimum, dan pemberian kredit secara selektif. Nah, berarti yang nomor 2 jawabannya adalah B. Kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Nomor 3, pada tanggal 31 Desember 2020 diketahui usaha bengkel milik Nyonya Ida mengalami rugi sebesar 5 juta. Ayat jurnal yang diperlukan untuk menutup akun tersebut adalah, nah, untuk jurnal penutup dia ada 4. Pendapatan, beban, prive, lalu yang keempat laba atau rugi. Nah, di soal ini dikatakan mengalami kerugian. Maka kita akan menggunakan jurnal penutup, debitnya modal, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Berarti untuk nomor 3 opsinya adalah D. Soal nomor 4. Untuk neraca, manakah yang tepat menurut ketentuan tentang debit dan kredit? Persamaan akuntansi adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, harta memiliki sinonim aset atau aktiva. Nah, jika harta bertambah, itu akan diletakkan di sebelah debit. Jika hutang bertambah, itu akan diletakkan di kredit.
Jika modal bertambah, itu akan diletakkan di kredit. Maka untuk nomor 4, ketentuan yang tepat adalah C. Penambahan hutang dan modal dicatat di sebelah kredit. Soal nomor 5, biaya total atau TC adalah TC memiliki rumus FC ditambah VC, fixed cost ditambah variable cost. Jika kita lihat di pilihannya, maka tidak ada yang menunjukkan hal itu. Kita harus mencari dari rumus yang lain, yaitu AC atau average cost. Nah, dia punya rumus TC dibagi dengan Q. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan TC itu berarti average cost dikalikan dengan quantity. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Hasil kali biaya rata-rata atau AC dengan jumlah output atau Q. Nomor 6. Prinsip ekonomi adalah bagaimana mencapai hasil yang. Nah, kalau dulu mungkin kita akan menjawab hasil maksimum dengan pengorbanan minimum. Nomor 4. Tapi itu tidak tepat. Yang paling tepat adalah prinsip ekonomi itu akan mencapai hasil yang maksimum dengan pengorbanan tertentu. Yang nomor 1. Dan option 3. Hasil yang tertentu dengan pengorbanan minimum. Jadi nomor 6 jawabannya adalah BB atau B. Nomor 7. Diketahui TC sama dengan 100 ditambah 2Q kuadrat ditambah 4Q. Output sama dengan 10 unit. Output ini berarti quantity ya. Pernyataan berikut yang benar adalah, mari kita masukkan dulu rumusnya. TC itu atau total cost, rumusnya adalah FC ditambah VC. FC itu fixed cost, yang artinya adalah biayanya tidak dipengaruhi oleh kuantiti yang dihasilkan. Nah, variable cost adalah biaya variabel, yaitu biaya yang dipengaruhi oleh kuantiti. Jadi di sini kita bisa jawab yang option 1, FC-nya 100. Betul ya? 2, AC atau average cost atau biaya rata-rata itu 34. Mari kita cek. AC punya rumus TC dibagi Q. Nah, TC-nya berarti kita harus menghitung dulu. Tadi sudah ada fungsinya. Sekarang kita tinggal masukkan Q-nya sebesar 10. Sesuai yang ada di soal. Berarti 100 ditambah 2 dikali 10 dikuadratkan ditambah 4 dikali 10. Jadi 100 tambah 200 ditambah 40. Jadi jawabannya 340 untuk TC. Lalu dibagi dengan kuantiti 10, jawabannya 34. Berarti option 2 betul juga ya. Option 3, MC sama dengan 44. Nah, MC ini rumusnya adalah turunan dari TC. Jadi kalau kita ingin turunkan fungsi TC ini, berarti MC-nya itu adalah 4Q ditambah 4. Tinggal kita masukkan saja ya. Q-nya tadi 10, 4 kali 10, 40, ditambah 4, 44. Jadi MC-nya juga betul. Yang terakhir, AFC sama dengan 10. AFC itu adalah average fixed cost. Rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan kuantitinya. Fixed cost-nya tadi sudah 100, kuantitinya adalah 10. Jadi 100 dibagi 10, jawabannya adalah 10. Jadi untuk nomor 7, benar semua, berarti optionnya pilihannya adalah E. Nomor 8, keseimbangan konsumen menunjukkan kondisi di mana kepuasan konsumen adalah maksimum. Betul ya?
Sebab keseimbangan konsumen terjadi pada saat kurva permintaan suatu barang berpotongan dengan kurva penawarannya. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara keseimbangan, kita akan mengenal 3 jenis keseimbangan. Ada keseimbangan harga, keseimbangan konsumen, keseimbangan produsen. Nah, keseimbangan konsumen itu adalah persinggungan kurva indifferent dan budget line. Ini ya gambarnya. Jadi keseimbangan konsumen itu adalah titik singgungnya antara indifferent sama budget line. Kalau keseimbangan harga itu yang perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Jadi jawabannya untuk nomor 8 adalah benar salah, yaitu C. Pendapatan utama pemerintah diperoleh dari pembayaran pajak. Manakah yang termasuk dalam pendapatan pajak pemerintah daerah? Nah, pajak pemerintah dibagi 2, yaitu pusat dan daerah. Pajak pemerintah pusat adalah pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan cukai. Sedangkan pajak pemerintahan daerah adalah pajak kendaraan bermotor, reklame, dan juga pajak restoran. Jadi yang nomor 9, opsi yang benar adalah hanya nomor 4. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Ketika pendapatan 10.000, besar tabungan 3.000. Ketika pendapatan 16.000, besar tabungan 5.400. Dari data tersebut, maka fungsi tabungan dinyatakan. Di soal ini kita melihat ada 2 pendapatan dan juga ada 2 tabungan. Nah, pendapatan ini memiliki simbol Y atau yield. Kita akan menuliskan berarti Y1-nya 10.000, Y2-nya 16.000. Nah, untuk tabungan simbolnya adalah S atau saving. Nah, untuk S1-nya 3.000 dan untuk S2-nya 5.400. Yang ditanyakan adalah fungsi S. Nah, fungsi S sendiri itu adalah min A ditambah MPS Y. Maka kita akan mencari dulu yang pertama adalah MPS atau marginal propensity to saving. Nah, rumusnya adalah delta S per delta Y. Delta S itu berarti S2 dikurangi S1, delta Y berarti Y2 dikurangi Y1. Nah, S2 dikurangi S1 berarti 5.400 dikurangi 3.000, 2.400 ya jawabannya. Nah, delta Y-nya berarti 16.000 dikurangi 10.000, berarti 6.000. Maka MPS-nya adalah 2.400 dibagi 6.000, itu sama dengan 0,4. Lalu untuk mencari min A-nya, kita akan mengambil salah satu dari soal. Boleh S1 Y1 atau S2 Y2. Kita ambil S1 Y1 ya. Jadi S-nya kita masukkan 3.000, min A-nya adalah yang kita cari, ditambah MPS-nya tadi 0,4, dan Y-nya adalah 10.000, Y1 ya. 0,4 dikali 10.000, 4.000, maka pindah ruas ke ruas kiri menjadi minus 4.000. Maka 3.000 dikurangi 4.000 sama dengan min A. Nah, min A itu berarti min 1.000. Jadi fungsi savingnya adalah S sama dengan min 1.000 ditambah 0,4 Y. Jadi jawabannya adalah B. 11. Fungsi penawaran beras adalah P sama dengan 20 ditambah 0,5 Q. P adalah harga, Q adalah jumlah. Apabila harga sebesar 30, elastisitas harga penawaran pada tingkat harga tersebut adalah, jadi kita tuliskan dulu yang diketahuinya, fungsi P itu 20 ditambah 0,5 Q, P-nya itu 30, lalu ditanyakan elastisitas penawarannya. Nah, salah satu rumus elastisitas adalah 1/P aksen dikali P per Q. P aksennya adalah turunan dari P. Turunan P-nya di sini berarti 0,5. P-nya sudah ada tadi 30,
Q-nya kita harus cari. Bagaimana cara mencarinya? Kita tinggal masukkan saja. Fungsi P tadi sama dengan 20 ditambah 0,5 Q. Kita masukkan P-nya tadi 30, berarti 30 sama dengan 20 ditambah 0,5 Q. 20-nya pindah ruas ke sisi kiri, berarti jadi minus 30 minus 20 itu 10 sama dengan 0,5 Q. Q-nya berarti 10 dibagi 0,5 itu sama dengan 20. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti 1 dibagi 0,5 dikali 30 per 20. Kita akan dapat jawabannya 30 dibagi 10, yaitu 3. Jadi jawabannya nomor 11 adalah E. 12. Berdasarkan diagram alur kegiatan ekonomi dua sektor antara rumah tangga dan perusahaan, kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga adalah, pertama-tama kita gambar dulu ya, diagram dua sektornya, ada rumah tangga dan ada perusahaan. Nah, rumah tangga ini adalah pemilik faktor produksi. Jadi tanda panahnya dari rumah tangga, dia bergerak ke perusahaan. Nah, apa saja faktor produksi ini? Ada 4 ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga skill. Nah, ketika perusahaan mengolah faktor produksi ini, maka dia akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada rumah tangga. Nah, rumah tangga akan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan untuk barang dan jasa yang mereka beli atau terima. Jadi kalau kita lihat di sini, maka optionnya adalah yang nomor 1, menyediakan faktor produksi untuk dimanfaatkan sektor perusahaan. Betul ya? Yang kedua, memanfaatkan faktor produksi, salah, karena yang memanfaatkan itu adalah perusahaan. Yang ketiga, membayar harga barang dan jasa. Betul ya? Jadi perusahaan menyediakan, rumah tangga akan membayar. Yang keempat, mendapat imbalan dari perusahaan berupa harga barang dan jasa. Mendapat imbalannya betul, tapi bukan berupa harga barang dan jasa ya. Dia berupa RWIP, sewa upah bunga lama. Jadi nomor 12 jawabannya 1 dan 3 B. Nomor 13. Seorang pedagang sayur mayur menjual 2 produk, kangkung dan brokoli. Elastisitas permintaan kangkung 0,7, sedangkan brokoli 1,3. Pedagang mengalami kesulitan keuangan yang serius dan harus meningkatkan penerimaan. Strategi yang dapat dilakukan pedagang dalam penetapan harga kangkung atau PK dan harga brokoli atau PB adalah kangkung. Tadi di sini dikatakan elastisitasnya 0,7. Itu berarti dia sifatnya inelastis karena lebih kecil dari 1. Sedangkan brokoli elastisitasnya 1,3. Itu berarti dia elastis karena dia lebih besar dari 1. Nah, kalau kita memperhatikan rumus ini, hubungan antara P dan TR, P itu adalah price, harga, TR adalah total revenue atau penerimaan. Jika dia sifatnya elastis, maka hubungannya berbanding terbalik. Jika dia sifatnya inelastis, maka hubungannya berbanding lurus. Nah, di sini dikatakan pedagang itu harus meningkatkan penerimaan. Jadi TR-nya harus naik. Nah, kalau kita melihat tadi brokoli itu sifatnya elastis. Maka kalau berbanding terbalik, ketika TR-nya naik, maka price-nya atau harganya harus turun. Nah, untuk kangkung, karena dia sifatnya inelastis, maka dia berbanding lurus. Jadi, jika penerimaannya naik, maka harganya harus dinaikkan. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah A. Harga kangkung dinaikkan dan harga brokoli diturunkan. Nomor 14, sebuah perusahaan menggunakan input modal dan tenaga kerja
Jika penggunaan input modal dan tenaga kerja masing-masing bertambah 6% dan output meningkat 5%, maka fenomena ini dinamakan. Jadi yang pertama kita akan melihat apa yang namanya constant return to scale. Constant return to scale itu artinya jika input ditambah, misalnya kita ambil contoh 1%, maka output yang dihasilkan itu akan bertambah sama, sebesar 1% juga. Nah, kalau increasing, kalau inputnya bertambah 1%, misalnya, maka outputnya akan bertambah lebih besar dari 1%. Bisa 2, 3, atau 4. Nah, kalau decreasing, kebalikannya. Kalau inputnya ditambah 1%, maka outputnya akan bertambah itu lebih kecil dari 1%. Bisa jadi 0,5, 0,6, atau 0,7. Maka di soal dikatakan bahwa inputnya bertambah 6%, sedangkan outputnya itu bertambah 5%. Jadi ini lebih kecil ya. Maka jawabannya adalah decreasing return to scale. B. Nomor 15. Apabila harga barang berada di atas harga keseimbangan atau market equilibrium, maka yang akan terjadi adalah, ini adalah gambar untuk market equilibrium, yaitu perpotongan antara kurva D, yaitu demand, permintaan, dan kurva S, supply atau penawaran. Nah, perpotongannya itu namanya market atau equilibrium. Nah, pemerintah mengambil dua kebijakan. Jika di atas market, maka akan disebut dengan floor price atau harga minimum atau harga dasar. Nah, jika di bawah market price atau market equilibrium, maka kita akan sebut itu dengan ceiling price atau harga maksimum. Nah, apa dampaknya? Karena soalnya mengatakan di atas harga keseimbangan, itu berarti dia floor price. Nah, dampak dari floor price ini akan menyebabkan terjadinya excess supply atau kelebihan penawaran dan shortage demand, terjadinya kekurangan permintaan. Jadi nomor 15, option 2 dan option 4. Jawabannya adalah C.